Yang sudah mensupport, terima kasih. Ketidakbermanfaatan pinjol ya yang dikeluarkan oleh OJK. Kenapa saya bisa menyimpulkan hal-hal seperti ini gitu loh ya. Bukan semata karena kehadiran pinjol yang ada di Indonesia. Kalau untuk kehadiran pinjol yang ada di Indonesia, ini nggak ada masalah ya, karena memang negara kita juga beranjak menjadi negara yang maju gitu loh. Jadi segala kebutuhan dari masyarakat itu sudah tertampung di dalam dunia digital saat ini. Cuman tentang kehadiran pinjol. Hadirnya pinjol di Indonesia menimbulkan pro dan kontra, dan bahkan ya banyak orang-orang yang melakukan aksi pinjam meminjam di dunia pinjaman online ini tanpa mereka berpikir panjang sebab dan akibatnya nanti ya. Yang mereka pentingkan cuman mereka membutuhkan dana instan, membutuhkan dana cepat, tanpa mereka memikirkan apa risiko yang akan mereka dapatkan di kemudian hari ya. Dan hal itu pun juga terbit ya, atau menjadi kendala besar setelah masyarakat masuk di dalam dunia pinjaman online ini. Yang menjadi kendala sampai detik ini tidak pernah terbenahi dengan maksimal, meskipun sudah ada otoritas jasa keuangan ataupun OJK juga membentuk dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ya, atau disebut AFPI, untuk menaungi semua P2P lending yang ada di Indonesia. Rasanya juga fungsi dari mereka ini juga kita pertanyakan gitu. Kenapa? Karena masih banyak dari pelaku usaha jasa keuangan ini ya menerapkan bunga yang sangat tinggi, penerapan denda yang cukup luar biasa ya. Habis itu yang nggak kalah menarik juga, kenapa pinjol ini menjadi tidak bermanfaat, adalah penempatan penagih hutang yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Ini selalu menjadi kendala sampai detik ini ya. Bahkan sudah banyak juga teman-teman ini di email membikin laporan tentang keberatan, membikinkan laporan tentang keluh kesah mereka terhadap pinjol-pinjol yang telah terverifikasi dan telah berizin. Tapi apa yang mereka dapatkan? Tidak mendapatkan solusi sebagaimana mesti yang ingin mereka dapatkan ya. Mereka laporkan ke OJK, OJK malah berpaling. Jawaban OJK cuma ada dua. Pertama, negosiasi secara internal. Kedua, laporkan kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ketika orang-orang beralih ke asosiasi ini, asosiasi malah berkilah bahwa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak mengarah ke pinjol yang dituduhkan ya. Ini akibat apa? Akibat tidak adanya survei langsung dari otoritas jasa keuangan ataupun asosiasi ini yang dibentuk oleh OJK untuk mencari fakta yang ada ya. Jadi kebanyakan mereka itu hanya duduk manis di kantor sambil menerima data dan laporan dari pelaku usaha jasa keuangan, sehingga OJK tidak tahu dan tidak paham, ataupun asosiasi ini tidak paham dengan penerapan bunga yang sangat luar biasa, dendanya yang sesuka hati dari si pinjol ini, apalagi dari penagih hutang yang seakan sudah menjadi preman aja gitu ya. Beranggapan penagih hutang ini seakan-akan negara kita ini bukan negara hukum gitu. Jadi mereka melakukan penagih itu sesuka hati mereka aja ya. Ini akibat apa? Akibat selama ini laporan tidak pernah ditanggapi. Segala pengaduan dari masyarakat dianggap sampah oleh OJK dan asosiasi. Sehingga apa yang terjadi? Ya, masyarakat ditekan habis-habisan oleh para pelaku usaha jasa keuangan melalui debt collector. Ya. Habis itu masyarakat dibebankan dengan bunga yang cukup tinggi. Ya. Yang nggak kalah pentingnya adalah kebocoran data yang terjadi. Banyak ajang penipuan, banyak pencurian, kebobolan dari rekening, banyak. Apa yang bisa dilakukan oleh otoritas jasa keuangan? Hanya menyampaikan, hanya menghimbau hati-hati, itu aja. Tanpa OJK mengkaji ulang,
semua yang telah mereka legalkan, ya, semua yang telah mereka berikan legalitasnya. OJK tidak kaji lagi, sehingga terjadilah sampai detik ini pinjol yang seharusnya bisa bermanfaat bagi masyarakat menjadi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena OJK hanya mengawasi, ya. Dan ketika pengawasan OJK itu mendapatkan satu hal yang menjadi kendala, OJK tidak bisa melakukan tindakan, ya. Jadi OJK mengawas sudah sama dengan ibarat menjadi penonton saja, karena mereka tidak ada tindakan di dalam hal ini. Meskipun pengawasan mereka membuahkan hasil yang buruk nantinya, mereka menemukan beberapa fakta dari pinjol ini, tapi OJK tidak mau bertindak. Ya, sudah berapa banyak aturan yang dibentuk oleh OJK untuk para pelaku usaha jasa keuangan ini? Ya, dan pertanyaan saya, pinjol mana yang sudah mentaati sesuai dengan prosedur yang OJK sampaikan? Ya, belum ada gitu loh. Jadi wajar hari ini masyarakat menyatakan keberatan, masyarakat menyatakan ketidakmampuan mereka, masyarakat menginginkan untuk mereka gagal bayar aja adalah jalan yang terbaik. Karena memang tidak ada jembatan dalam solusi hal ini gitu loh. Ya, dan saya berharap ini bisa sampai ke otoritas jasa keuangan dan asosiasi fintech pendanaan. Sebentar lagi kita pergantian tahun, ya. Masyarakat Indonesia menginginkan ada pinjol di Indonesia tapi yang benar-benar bermanfaat. Ya, tapi kalau programnya masih sama dengan tahun-tahun lalu, ya sudah, saya yakin di 2023 akan terjadi, ya, kelumpuhan total dari pinjol ini. Akibat apa? Orang hanya mampu untuk meminjam tapi tidak mampu untuk membalikan. Meskipun mereka akan dihadapkan dengan debt collector, saya yakin kebodohan itu cuma sesaat dan mereka pasti akan berpikir tidak mau dihantui dengan rasa takut lagi. Ya, selama ini saya rasa sudah cukup debitur itu berada di bawah tekanan, ancaman, intimidasi, ditakut-takuti, dan kedepannya mungkin mereka tidak akan berada di titik ini lagi. Ya, yang menjadi kendalanya nanti adalah pinjolnya yang akan rugi berjamaah kalau OJK tidak memperbaiki sistem ini sesegera mungkin. Ya, itu untuk menyatakan pinjol kenapa menjadi tidak bermanfaat. Dan kali ini ada juga email, ya, dipertanyakan juga, dia sebenarnya tidak mau juga ya namanya disebutkan. Kita ambil inisial AQ ya. Habis itu dia bertanya, "Bang, saya mau tanya, saya punya tagihan di Kredit Pintar dan EasyCash. Kalau misalnya saya mau ngelunasin salah satu dari kedua APK tersebut, apakah berpengaruh terhadap BI checking saya? Karena salah satu APK tersebut saya tidak sanggup dengan cicilannya. Karena tidak cukup untuk biaya sehari-hari jika saya cicil. Mohon pencerahannya, sarannya Bang. Terima kasih untuk konten-konten yang bisa membuat pelajaran dan sukses selalu." Oke. Kredit Pintar, EasyCash, dua-duanya adalah pinjol yang telah legal dan terverifikasi di OJK. Anda hanya sanggup membayar salah satu dari dua aplikasi tersebut dan Anda juga tidak menginginkan nama Anda ada di dalam daftar blacklist atau daftar hitam dari OJK, ya, karena Anda gagal bayar. Tapi saya menyarankan, ya, sejauh ini memang di salah satu itu mempunyai akses ke BI checking karena mereka telah bekerja sama dengan bank lokal yang memiliki akses langsung untuk daftar hitam, dimasukkan ke daftar hitam dari nama konsumen mereka. Ya. Cuman PR kita bukan ke sananya, bukan soal ke BI checking. Walaupun nama Anda masuk BI checking, walaupun nama Anda tidak masuk ke BI checking, kalau Anda memang mampunya satu, ya selesaikanlah satu. Ya. Kalau memang Anda tidak mampu, ya sudah, alangkah baiknya kita terima saja gitu loh. Kalau saya lebih bersyukur nama kita di blacklist. Kenapa? Memang kalau niat-niat yang seperti itu kan kurang ajar ya. Terkadang orang-orang juga membutuhkan yang namanya pinjaman. Tapi dengan posisi Anda yang seperti ini, sulit banget dalam mengatur keuangan Anda, apalagi ketika harus mencicil soal hutang-hutang. Jadi dengan nama Anda di blacklist, kemungkinan Anda akan dijauhkan dari hutang dan Anda tidak perlu kebingungan lagi. Ya, kita pakai ke prinsip lama. Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin, dan Anda coba menabung aja.
Ya, kalau misalnya nama Anda dimasukkan ke dalam BI checking, daripada Anda sibuk memikirkan, Bang, kalau saya bayar salah satunya, nama saya di blacklist nggak? Gitu loh. Kalau sejauh ini salah satu dari itu memang mempunyai akses ke BI checking. Kayak kredit pintar, dia mempunyai akses ke BI checking. Tapi EasyCash sampai detik ini saya nggak tahu EasyCash bekerja sama dengan bank mana. Ya, belum tahu gitu loh. Yang ada itu mereka masuk ke dalam pusat data fintech lending atau fintech data center. Ya, jadi untuk si bapak yang bertanya, semuanya kembali ke diri Anda aja. Anda mau bayar yang mana? Sesuaikan dengan kemampuan Anda. Yang penting jangan sampai Anda membayar hutang, habis itu Anda nggak makan gitu loh. Kalau orang bilang lebih baik kita makan dengan garam daripada kita harus berhutang. Tapi ini beda lagi, ya. Ini sampai nggak makan loh, bukan semata makan dengan garam. Makan dengan garam nggak ada masalah, asalkan ada nasinya, jangan garamnya aja gitu loh, ya. Jadi Anda sesuaikan aja. Anda membayar cicilan, membayarkan tagihan Anda, tapi Anda masih bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup Anda sehari-hari. Ya, jadi soal BI checking, soal apa itu Anda nggak perlu pikirkan. Yang penting selesaikan aja apa yang ada di hadapan kita dulu. Kalau Anda mampu, ya. Kalau Anda nggak mampu, ya sudah, Anda nggak usah pikirkan, nggak usah terlalu membebankan diri Anda soal BI checking ini segala macam, nggak usah gitu loh. Karena bikin ribet kan. Habis itu lagi ini ada dari RI. Assalamualaikum Bang Medi, izin bertanya, apakah benar jika kita gagal bayar pinjol bisa di blacklist 1KK karena mencari pekerjaan? Mohon bantuannya Bang Medi, di bawah ini ada chat debt collector yang ngechat saya. Anda ditetapkan sebagai nasabah dalam pengawasan khusus. Jika tidak ada pembayaran dan pelunasan atau cicilan aplikasi maksimal hari ini 24 jam 24.00, besok tanggal 1 bulan 12, pemblokiran aset dan akses umum serta pinjaman legal maupun ilegal dan blacklist data untuk bidang pekerjaan baik di swasta, BUMN, ASN berlaku 1KK. MB, tolong siapkan materai 10.000 dan dana lunas di rumah atau di tempat kerja untuk tanda tangan surat blacklist Slik OJK pinjaman dan pekerjaan. Pilot kolektor wilayah setempat. Ini nggak ada nama aplikasinya loh, ya. Jadi nggak apa-apa, saya bahas aja. Sekarang gini aja, Anda katanya di blacklist 1KK, ya, terserahlah. Pemblacklistan 1KK ini isunya sudah lama, ya. Jadi beberapa debt collector sengaja memanfaatkan momen ini untuk menakuti orang-orang. Sebenarnya konfirmasi jelas dari OJK seperti apa prosedur dari pemblacklistan 1KK ini belum ada kejelasan sampai detik ini, ya. Sekarang kata mereka kita di blacklist 1KK sehingga kita tidak bisa lagi mencari pekerjaan. Pekerjaan di bidang apa ini? Kalau mereka bilangin pekerjaan di bidang swasta, BUMN, ASN dan berlaku 1KK, ya. Banyak juga orang bekerja di swasta nggak ada. Setahu saya dalam interview pekerjaan itu nggak ada. Apakah Anda pernah gagal bayar hutang? Kan nggak logis dalam hal itu gitu loh. Jadi nggak nyambung dengan logikanya. Ya, jadi hal-hal seperti itu debt collector yang berpikiran singkat, kita juga nggak perlu mengiringi pemikiran mereka. Kita yang berpikir panjang tetap lanjutkan gitu. Ya, contoh saat ini profesi Anda sebagai ojek online. Apakah ojek online juga bertanya, apakah Anda pernah gagal bayar hutang? Kalau gagal, kami tidak bisa menjadikan Anda mitra kami. Kan nggak nyambung. Ya, dalam hal itu, atau Anda melamar kerja di Kedenasi misalnya gitu. Orang Kedenasi ini bilang, apakah Anda pernah gagal bayar hutang? Kalau gagal nggak bisa kerja di sini. Nggak nyambung kan? Jadi hal-hal yang seperti itu, ada hal itu yang bisa kita timbang dengan logika, dan kita akan melihat satu kebodohan dari debt collector. Dan ada hal itu tidak sampai oleh logika kita, dan kita dihadapkan dengan kebingungan. Kalau seperti ini, saya rasa logika Anda sampai. Ya, apalagi katanya kalau sudah di blacklist, Anda tidak bisa lagi kerja. Mana mungkin? Ada itu, hal-hal yang seperti itu nggak ada. Blacklist itu, blacklistnya perbankan, otomatis akan kenanya ke perbankan. Nggak ada hubungannya dengan hal lain. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Intinya, buat kedepannya, sebentar lagi kita pergantian tahun. Saya berharap tidak ada lagi yang menjadi korban dari pinjaman online ini. Dan kalau Anda masih menginginkan pinjaman, carilah pinjaman yang lebih efektif dan pinjaman yang memang benar-benar terjangkau dan jelas mekanismenya. Kalau untuk pinjol sampai detik ini belum ada pinjol yang bisa direkomendasikan untuk bermanfaat Anda pinjam, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan produktif.
ya. Jadi kalau bisa hindari dan jauh-jauhi pinjaman online, apalagi Anda yang membutuhkan dana instan. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa di-support juga channel ini supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semuanya. Yang bergabung di grup WhatsApp yang ingin, silahkan klik linknya yang ada di deskripsi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.